Bada bing, bada boo. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat aja. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya. Cerita hari ini kayaknya agak panjang, soalnya aku mau ceritain tentang kematian Pratusha Banerjee atau yang kalian mungkin lebih kenal dengan nama Anandi. Aku di sini mau kupas tuntas. Ini sebelumnya aku cerita dulu. Aku tuh bener-bener yang nyari kemana-mana ya. Aku cari di artikel dan semuanya yang dikasih tahu di artikel kayak kronologisnya dan kenapa-kenapanya itu tuh nggak ada yang lengkap sampai aku tuh harus buka case-nya mereka sendiri. Kayak kalian tahu nggak sih kalau misalnya ada kasus-kasus kriminal gitu kan biasanya kan ada kayak kasus siapa versus siapa gitu-gitu kan yang dari pengadilan gitu. Nah itu tuh di-upload di internet sampai aku harus baca dari A sampai Z untuk tahu kronologis terjadinya tuh gimana. Jadi aku excited banget hari ini mau ceritain ke kalian. Ini aku aja sampai rambutnya masih basah nih, baru selesai mandi dan aku udah gak sabar banget mau cerita ke kalian. Jadi stay tune. Kalau misalnya kalian mau cari cemilan, nih aku kasih waktu kalian ambil cemilan kalian dulu, ambil minuman kalian dulu, and let's get to the story. Nah, Pratusha Banerjee itu artis Tollywood. Nah, bedanya Tollywood sama Bollywood itu apa? Menurut research gue ya, kalau Bollywood itu kayak buat film-filmnya gitu, tapi kalau Tollywood itu buat kayak semacam sinetron-sinetronnya, terutama yang dalam bahasa Telugu atau Telagu, pokoknya tuh bahasa daerahnya di India gitu kan. Nah, si Pratusha ini tuh lahir tanggal 10 Agustus 1991. Pratusha ini lahir di kota kecil yang namanya Jamshedpur di India. Sekarang namanya kalau nggak salah diganti jadi Jharkhand. Jadi waktu itu pas dia mati sekitar umur 24 tahun ya. Karena pas dia meninggal itu kan pas tanggal 1 April 2016. Jadi dia belum ulang tahun ke-25 ya. Tapi dia nggak April Mop. Dia benar meninggal, dia nggak bercanda, dia nggak ngeprank kita semua ya. Nah si Pratusha ini tuh anak tunggal. Dia itu nggak punya kakak, nggak punya adik ya. Yaitu definisi anak tunggal. Itu tapi punya abang-abangan gitu loh, namanya Lucky Narula. Tapi dia beneran abang-abangannya tuh kayak hubungan dia, mereka tuh kayak kakak dan adik ya, nggak kayak di Indonesia abang-abangan, deket, sayang-sayangan, terus ghosting. Pratusha itu lahir di keluarga yang menengah ke bawah gitu. Jadi bapaknya tuh punya semacam LSM, tapi karena nggak didukung sama pemerintah, jadi penghasilannya nggak seberapa. Jadi Pratusha itu dari kecil sekolah cuma sampai kelas 10 doang, cuma setara SMA doang. Karena emang orang tuanya udah gak mampu lagi buat biayain dia sekolah. Nah terus pas umur 17-an, 18-an gitu dia ngomong sama orang tuanya, "Mah, Pa, aku gak mau jadi beban orang tua. Aku kan udah putus sekolah, tapi sementara kalau misalnya aku cuma lulusan kayak gini, kayaknya gak ada yang mau nerima aku kerja deh. Gimana? Gini nih, aku kan dari kecil, dari aku mulai sekolah sampai aku terakhir sekolah kelas 10 kemarin, aku kan selalu ikut drama club, aku selalu ikut teater. Gimana kalau aku pergi ke Mumbai dan aku coba cari peruntungan aku di sana? Mungkin aku bisa jadi artis, siapa tahu kan, kita nggak tahu." Orang tuanya awalnya kayak, aduh gimana nih, anak satu-satunya masalahnya kan anak tunggal, kalau kenapa-napa kita juga yang sedih kan. Tapi akhirnya mereka kayak, oke, ini anak kita satu-satunya, dia akan jadi tumpuan harapan kita. Dan dia sendiri tuh pun bilang kalau dia tuh gak mau jadi beban orang tua, dia mau mandiri. Oke, akhirnya mereka pun ngelepas Pratusha untuk pergi ke Mumbai untuk mengejar impiannya menjadi artis. Sekitar umur 18-an, datanglah nih si Pratusha masih kecil, dia pergi ke Mumbai. Dia datang ke Mumbai dengan harapan bisa jadi artis di sana. Dan benar, tahun 2010, ini tahun 2010 jadi umurnya 18 mau 19 gitu. Dia dapat peran sebagai figuran di satu sinetron ini judulnya Raksamban. Terus mulai dilirik lah dia tuh. Karena dia cantik kan, Pratusha itu cantik loh. Masih tahun yang sama, tahun 2010, akhirnya dia dapat peran yang lumayan banyak dialognya. Dia jadi teman salah satu pemain utama, salah satu karakter utama namanya Akshara di satu sinetron ini judulnya Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Nah di situ mulailah dia kayak, oh oke, gue tahu nih sekarang cara mainnya gimana untuk dapetin role yang lebih gede. Gue harus aktif. Karena itulah makanya dia mulai cari-cari kayak, oh ada audisi-audisi gak ya, ada casting-casting gak ya. Sampai akhirnya masih di tahun 2010 dia daftar untuk casting pemeran baru di film Balika Fadu. Sorry, sinetron maksudnya. Jadi Balika Fadu ini, buat kalian yang nggak tahu, itu tuh sinetron dari India, dimana kayaknya ada 3 bagian hidup. Jadi kayak ada bagian hidupnya si peran utama, si Anandi yang pas masih kecil, terus Anandi yang udah mulai dewasa, dan Anandi yang sudah dewasa, mungkin udah tua gitu ya. Sinetron Balika Fadu ini tuh mulainya tuh tahun 2006-an gitu deh. Nah pas fasenya si Anandi dari kecil ini mau beranjak ke dewasa, mereka harus ganti peran dong. Jadi mereka nggak mungkin pakai Anandi kecil terus dong. Akhirnya pas tahun 2010 mereka cari orang baru, mereka cari pemeran baru untuk Anandi dewasa. Nah disitulah si Pratusha mikir, oke, gue harus coba casting untuk jadi si Anandi ini.
Dan dia dapat peran sebagai Anandi. Dia ngalahin kayak sekitar 70 cewek lainnya lewat kayak semacam ajang pencarian bakat gitu. Dan dia ngalahin mereka semua, 70 cewek, bahkan termasuk artis-artis yang lumayan terkenal yang udah mulai punya nama. Tapi dia berhasil ngalahin artis-artis itu semua. Jadi gini, sinetron Balika Fadu itu termasuk sinetron yang cukup populer juga di India, gak cuma di Indonesia. Jadinya orang mulai kenal dia dong. Orang mulai kayak, wah siapa nih artis baru untuk pemeran Anandi, cantik banget. Akhirnya dia mulai ditarik sana sini untuk talk show, untuk ikut acara-acara reality show. Salah satunya adalah Jalak Diklaja. Jadi buat kalian yang gak tahu, Jalak Diklaja tuh kayak kontes nari gitu. Kalian tahu kan di India tuh kan sering banget nari-nari gitu. Nah, Jalak Diklaja itu semacam kayak Dancing with the Stars-nya Amerika punya. Jadi kayak artis-artis yang ikut kontes nari, terus nanti mereka bisa dieliminasi, terus mereka bisa jadi pemenang gitu-gitu. Tapi masalahnya Pratusha ini gak selesai di acara Jalak Diklaja ini. Kenapa? Karena dia merasa gak nyaman selama dia latihan gitu loh. Sampai pada tanggal 4 Maret 2013, jadi udah setelah 3 tahunan, hampir 3 tahunan dia main di Balika Fadu sebagai Anandi, dia akhirnya memutuskan untuk keluar dan berhenti menjadi Anandi di Balika Fadu. Awalnya dia tuh gak bilang kenapa dia keluar dari sinetron Balika Fadu, cuma setelah dikorek-korek ternyata dia itu merasa kayak jadwal syutingnya Balika Fadu ini tuh terlalu padat dan dia gak sanggup untuk jadi Anandi lagi. Akhirnya dia keluar dan digantikan oleh artis yang lain. Tapi jangan dipikir kalau dia selesai main di Balika Fadu dia gak ada kerjaan, karena di tahun yang sama, tanggal 15 September, dia kepilih untuk berpartisipasi sama acara reality show ini namanya Bigg Boss. Jadi buat kalian yang mau tahu Bigg Boss itu apa, tuh semacam reality show di mana nanti kalian tuh dibagi dari dua kelompok nih. Ada yang masuk ke dalam kelompok namanya Heaven atau surga dan Hell atau neraka. Jadi orang yang tinggal di kelompok Hell ini akan dimasukin ke satu rumah yang jelek, terus kadang-kadang gak ada makanan, terus kadang-kadang listriknya mati atau airnya gak ada. Sementara kebalikannya, orang yang masuk ke Heaven atau ke surga ini masuk ke rumah yang banyak airnya, banyak makanannya, terus rumahnya mewah gitu, ada saunanya, ada kolam renangnya. Jadi cara mereka bertahan hidup adalah ya tergantung lah, simbiosis mutualisme lah. Kalau misalnya orang-orang yang di Hell bisa dapat kepercayaan orang dari Heaven, mungkin mereka dapat makanan, mungkin akan mereka dibantu. Boleh numpang mandi, boleh numpang ambil air gitu-gitu. Pratusha berhasil bertahan selama 2 bulan sampai pada akhirnya pas hari ke-63 dia dieliminasi atau diusir dari rumah di acara Bigg Boss tersebut. Nggak cuma di situ, sebenarnya Pratusha juga main di acara-acara lain, main di sinetron-sinetron lain. Dan beberapa diantaranya adalah Hum Haina dan Sasural Simarka. Tapi emang gak ada yang bisa ngalahin popularitasnya dia waktu dia lagi main di Anandi sama di Jalak Diklaja dan di Bigg Boss. Nah selama dia di Mumbai ini jadi artis, sebenarnya hubungan dia sama keluarganya tuh erat banget, masih erat banget. Bahkan kayak keluarganya sering ngunjungin dia ke Mumbai kan. Ibunya bahkan sering banget bagi waktu. Dalam setahun tuh dia bisa ngabisin 6 bulan sendiri untuk tinggal sama si Anandi ini, sama si Pratusha. Dan 6 bulannya lagi dia balik ke kampungnya di Jharkhand. Nah ngomongin sebagai artis, sebenarnya Pratusha ini cukup berprestasi karena pas tahun 2011 dia menang 4 Global Petal Awards karena dia lagi naik-naiknya kan. Terus pas tahun 2012 dia juga menang lagi 2 Global Petal Awards. Dan satu lagi kalau gak salah dari Big Entertainment Awards, dia menang sebagai artis yang paling menghibur. Seperti yang gue bilang tadi, Pratusha ini cantik banget, banyak banget dong cowok yang mau sama dia. Salah satunya adalah Rahul Rajshem, atau di sini kita akan ngomong namanya Rahul. Jadi tahun 2013, Rahul Rajshem ini, si Rahul ini ketemu sama Pratusha di ulang tahun salah satu teman mereka, mutual friends gitu, namanya Sarah Khan. Sarah Khan ya, bukan Khan. Kebiasaan banget kita kalau ngomong kayak namanya Shahrukan, kita panggilnya Shahrukan, padahal namanya Shahrukh Khan. Cara bacanya kayak gitu. Nah pas tahun 2013 ini mereka ketemu lah gitu. Tapi mereka gak langsung pacaran. Mereka kayak masih cuma temenan gitu-gitu aja kan. Sampailah pada tahun 2015 mereka tuh ketemu lagi nih. Jadi si Rahul sama Pratusha ini mereka ketemu lagi. Terus kayak oke lah kita kencan aja yuk, kita coba dating. Terus mereka dating berkali-kali. Akhirnya mereka oke, kita pacaran. Mereka pacaran lah, jadian lah tuh mereka. Itu sekitar Juni 2015an gitu. Terus kayak cuma 2-3 bulan gitu mereka langsung tinggal bareng. Kayak mereka memutuskan untuk kayak oke kita tinggal bareng aja yuk, kayaknya lebih enak. Akhirnya mereka tinggal bareng di apartemen di Mumbai. Pratusha ini kan tipe orang yang cukup sering ya ngupdate di Instagram ya. Cuma masalahnya yang dia update tuh kebanyakan foto dia sama cowoknya, atau kadang-kadang foto cowoknya. Sampai orang-orang bingung, ini Instagramnya Pratusha apa cowoknya sih anjir. Terus mereka PDA banget kan. Jadi kadang-kadang mereka lagi jalan, terus mereka suka
gitu. Terus kadang-kadang mereka juga gandengan tangan sampai orang tuh ngeliatnya juga wah antara iri dan terus nggak cuma sampai di situ, mereka juga ikut satu reality show ini namanya Power Couple. Jadi Power Couple itu semacam kayak acara reality show buat artis-artis yang pacaran sama artis juga. Terus kayak mereka ditaruh di villa. Gue juga kurang tahu isinya gimana, kayak acaranya kayak apa. Mungkin kayak di shoot keseharian mereka tuh gimana kali ya. Mereka ikut ajang Power Couple ini tuh sekitar bulan Desember 2015 gitu kan. Tapi masalahnya mereka dieliminasi. Nah setelah dieliminasi gini, mereka tuh langsung koar-koar kayak, wah gue suka banget nih acara Power Couple. Gue merasa gue lebih deket sama Pratusha, gue merasa lebih deket sama Raul. Terus mereka juga bilang kalau mereka akan memutuskan untuk menikah bulan Desember 2016. Jadi 1 tahun setelah acara Power Couple. Nah masalahnya ada yang janggal nih, karena Pratusha ini kan tipe cewek yang suka ngupload foto dia sama cowoknya. Setelah acara Power Couple ini, dia gak upload foto cowoknya atau foto dia sama cowoknya sama sekali. Terakhir foto dia sama cowoknya yang dia upload itu pas mereka di depan villa di acara Power Couple. Jadi untuk orang yang sesering itu, seintens itu ngupload foto pacarnya, orang jadi mikir dong kayak ini Pratusha sama Raul ada apa nih. Nah sekarang kita masuk ke juicy part yang paling kita tunggu-tunggu, dimana ya Pratusha meninggoy. Pratusha meninggal, dia ditemukan pas tanggal 1 April tahun 2016 sama pacarnya sendiri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Raul. Jadi Raul tuh posisinya baru pulang gitu habis beli makan, terus dia buka lah pintu, kok dikunci gitu. Terus dia gak bawa kunci kan, akhirnya dia telepon salah satu temennya dia yang adalah tukang kunci gitu. Terus temennya datang bantuin buka pintu dan dia kaget sekaget-kagetnya dia lihat si Pratusha udah gantung diri dari kipas angin langit-langit yang suka gini-gini gitu. Nah dia gantung dirinya tuh bukan pakai tali tapi pakai dupatta. Jadi buat kalian yang nggak tahu, dupatta itu adalah selendang dari India. Nah Raul langsung cepet-cepet ambil gunting terus dia potong tuh dupattanya untuk nurunin Pratusha. Terus dia masih optimis nih, semoga Pratusha masih hidup, pasti dia masih hidup. Terus Raul minta tolong tetangganya nih, temenin gue ke rumah sakit, ayo kita bawa Pratusha ke rumah sakit. Gue yakin cewek gue masih hidup, gue yakin Pratusha masih hidup. Terus ya terlalu optimis ya, sampai di rumah sakit ya udah declare kalau Pratusha udah gak ada dan dia dibawa ke rumah sakit Siddharth untuk diotopsi. Langsung habis itu Raul telepon ke semua teman-temannya, teman-teman baiknya Pratusha, teman-teman artisnya Pratusha, bahkan ke keluarganya Pratusha. Teman-temannya Pratusha shock banget, bahkan gak sedikit yang ngira lo ngeprank gue ya, ini April Mop, gila lo bohong ya, jangan gini bohongnya yang kebangetan banget. Menurut bukti medis, penyebab utama kematian Pratusha tidak lain dan tidak bukan adalah asphyxiation atau kurangnya suplai oksigen ke dalam tubuh dan otak, alias bengek, alias tidak bisa bernafas, yang disebabkan karena dia gantung diri. Ya gimana mau napas ya, kan dia kecekek. Tapi yang anehnya, selain itu ditemukan juga memar-memar dan bekas-bekas gitu di badannya Pratusha. Dan memar-memar sama bekas-bekas di badannya Pratusha ini tuh gak biasa. Akhirnya tim medis tuh langsung ngelapor ke polisi dan polisi langsung oke, jangan-jangan ini pembunuhan, jangan-jangan ini bukan kasus bunuh diri. Mereka datang ke TKP, mereka datang ke apartemennya si Raul sama Pratusha ini, dan mereka kaget. Pertama, gak ada suicide note. Jadi kalau orang yang mau bunuh diri biasanya mereka ninggalin suatu catatan atau pesan buat orang-orang yang dia cintai gitu-gitu. Kenapa mereka melakukan ini? 2, nah dupatta yang dipakai sama si Pratusha untuk gantung diri itu kan digunting ya sama si Raul ya buat nurunin dia dari kipas angin. Harusnya masih ada sisaan dari dupattanya yang gantung di langit-langit dong, yang gantung di kipas angin. Tapi polisi gak nemu sisa dupatta di kipas angin. Malah sisa dupattanya itu ditemukan di kamarnya Pratusha. 3, di bawah kipas angin gak ada kayak semacam kursi atau alat buat menyanggah badan Pratusha. Jadi kan kalau orang mau bunuh diri biasanya mereka harus berdiri di satu mungkin bangku lah atau tangga kecil lah sebelum dia menggantung dirinya kan. Tapi gak ada sama sekali. Nah sebagaimana layaknya orang kalau ada misalnya kasus-kasus kayak gini, yang pertama kali dilihat adalah orang terdekat ya, entah pacar, suami, atau istri. Akhirnya Raul dipanggil sama polisi untuk diperiksa. Raul disuruh cerita, kamu tuh gimana sih ketemu, ceritain dari awal, kamu tuh ketemu sama Pratusha tuh kayak gimana. Raul cerita lah, oh ya gue ketemu di ulang tahun teman, terus gue waktu itu belum langsung pacaran sama dia, gue baru pacaran sama dia pas sekitar Juni 2015, terus kita tinggal bareng, bla 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 bla, dan sampai akhirnya si Raul tuh ngomong, iya Januari kemarin tahun 2016, gue lupa persisnya kapan, tapi awal-awal Januari Pratusha tuh hamil. Dan karena kita berdua masih belum siap,
akhirnya Pratusha ngegugurin kandungannya. Tapi masalahnya nih ya, yang kurang ajarnya, yang benar-benar gak gentlemannya, selama Pratusha hamil, dia kontrol ke dokter sampai dia akhirnya memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Raul ini gak nemenin dia sama sekali, ini cowok macam apa coba? Terus Raul juga cerita kalau malam sebelum Pratusha meninggal, dimana waktu itu tanggal 31 Maret 2016, jadi tuh mereka tuh punya teman, jadi temannya Raul dan temannya Pratusha gitu, satu orang, main ke rumah mereka, main ke apartemen mereka. Terus mereka begadang lah tuh semalaman, nongkrong. Terus temennya ini baru pulang paginya tuh, jadi tanggal 1 April pas setengah 9 pagian gitu. Terus Raul cerita, iya abis temen gue pulang gue langsung tidur, kan gue capek banget begadang semalaman. Pas gue bangun, tiba-tiba si Pratusha udah minum-minum, dia udah mabui dia. Gue suruh dia berhenti minum, dia gak mau minum. Ya udah gue biarin aja. Terus sekitar jam setengah 3-an gitu ya, setengah 3-an sore, gue keluar lah, gue mau cari makan. Kan kita seharian belum makan nih. Terus pas sudah cari makan dapat, gue telepon lah tuh. Sekitar jam 4-an, gue bilang lah sama Pratusha, baby, aku baru aja dapat makan nih, aku pulang ya langsung ya. Terus dia di situ suaranya masih santai-santai aja kok, dia nggak ada kayak dia mau nyakitin dirinya sendiri. Akhirnya ada pihak polisian kayak, oke, ini statement kamu, kita udah ambil statement kamu. Jadi ini ada beberapa tes yang harus kamu jalani, salah satunya adalah tes untuk membuktikan apakah kamu pemakai obat-obatan terlarang atau enggak. Nah, Raul dites dan ternyata dia emang positif memakai. Nah, karena Pratusha ini adalah artis yang terkenal ya, jadi ceritanya dia cukup high profile, kasusnya dia cukup high profile. Dari situ banyak banget teman-temannya Pratusha yang akhirnya tahu wah kejadiannya itu seperti apa, dan mereka banyak banget yang nyalahin Raul. Karena beberapa dari teman dekatnya Pratusha tuh udah tahu kalau Pratusha sama Raul tuh lagi nggak baik-baik aja, mereka lagi sering berantem. Bahkan salah satu teman dekatnya Pratusha namanya Kamja Punjabi, dia bilang, gue tahu tuh pasti Pratusha dia apa-apain sama Raul. Masa ya gue pernah ketemuan sama Pratusha, hidungnya memar, bawah matanya memar, pasti di KDRT. Nggak percaya, gue ada fotonya nih buat barbuk. Barbuk tuh maksudnya barang bukti ya. Terus dari temennya dia sesama di dunia entertainment, ada salah satu produser ini namanya Vikas Gupta. Nah si Vikas Gupta ini tuh tahu kalau Pratusha tuh akhir-akhir ini lagi nggak ada job. Sorry nih, gue tahu akhir-akhir ini lo lagi nggak ada job. Lo mau nggak main di show gue? Gue baru aja bikin satu show nih. Emang sih belum gede-gede banget, tapi lumayan lah kalau lo mau main di tempat gue. Mumpung lo masih fresh banget dan masih banyak banget yang ngefans sama lo. Tapi sama Pratusha tuh ditolak. Nah dari situ tuh si Pratusha perlahan-lahan mulai kayak jauhin dirinya gitu kan dari pergaulan dia, dari sosialnya dia. Dia bahkan nulis di status WhatsApp-nya dia nih ya. Gue lupa persisnya kalimatnya di India tuh gimana, tapi intinya dia ngomong, gue gak akan menyerah walaupun gue sekarang sekarat. Gue gak akan menyerah walaupun gue mati. Tapi banyak banget orang yang menspekulasi kalau itu tanda-tanda dia mau mengakhiri hidupnya. Spekulasi itu juga datang salah satunya dari teman baiknya dia yaitu Sarah Han, yang dimana ulang tahunnya adalah tempat bertemunya Raul dan Pratusha. Dia bilang, iya gue juga ngerasa kayak Pratusha emang udah berusaha untuk bunuh diri akhir-akhir ini. Hah? Dari mana gue tahu? Kan pembantu gue dulu kerja sama Pratusha. Udah 2 kali tuh dia nyoba. Dia mau minum racun lah, dia mau lompat dari balkon lah. Untung aja pembantu gue itu nyelamatin dia. Itu semua tuh testimoni dari teman-temannya Pratusha, termasuk teman-teman artisnya Pratusha dong. Pastinya media, sebagaimana mereka hobinya meliput-liput berita, mereka langsung, wah Pratusha pasti kenapa-napa nih sama Raul. Ini testimoni dari teman-temannya Pratusha. Pratusha sering dianiaya, Pratusha sering ada masalah. Nah setelah dengar jawaban dari teman-temannya lewat media, orang tuanya Pratusha langsung, wah, anak gue dipukulin nih, anak gue korban KDRT nih. Tapi bener sih mereka kalau berantem parah banget. Karena orang tuanya Pratusha tuh pernah melihat mereka berantem ya, si Pratusha sama Rahul waktu mereka ngunjungin ke Mumbai, dan cara mereka berantem tuh emang parah banget. Walaupun pada akhirnya mereka baikan juga. Akhirnya keluarga Pratusha langsung nuntut Rahul karena mereka bilang kalau Rahul tuh suka nyiksa Pratusha. Mereka sering berantem dan pastinya KDRT tuh gak mungkin terelakkan. Kedua, mereka juga nuduh Raul itu morotin Pratusha. Karena Pratusha itu pernah sekali telepon ke orang tuanya marah-marah soal Raul, dan Pratusha tuh ngomong kalau dia sering banget diporotin sama si Raul. Akhirnya dari situ dibukalah kasus Raul Raj Singh versus the State of Maharashtra. Karena orang tuanya Pratusha udah nuntut Raul, akhirnya Raul ditangkap pada tanggal 8 April 2016.
Raul minta bail nih. Buat kalian yang gak tahu, bail itu jadi kayak semacam uang jaminan orang dan uang jaminan, dimana kalau misalnya si orang ini dikeluarin, si terdakwa ini dikeluarin dari penjara sebelum putusan pengadilan, si terdakwa ini tuh gak bakalan kabur ke luar negeri. Jadi si Raul ini udah minta bail dan bailnya dia ditolak sama pengadilan. Tetapi pengadilan tuh ngasih kayak semacam jaminan khusus di mana dia bakal dilindungi di penjara. Kenapa dia minta bail? Karena di penjara di India tuh parah banget ya. Apalagi penjara cowok. Dan itu gak cuma di India doang, di negara lain juga termasuk Indonesia. Buat kalian yang gak tahu, buat cowok-cowok ya, ini sekaligus ya gue ngasih tahu biar kalian tuh gak usah aneh-aneh, gak usah berbuat tindakan kriminal. Cowok kalau dimasuk penjara cowok, mereka pasti sumpah mereka pasti shish kabub sama sesama narapidana. Raul pun yang merasa dia gak melakukan kesalahan apapun akhirnya kesel dong, dan dia menyewa pengacara yang bernama Niraj Gupta. Dari situ dia bilang kalau dia membantah semua tuduhan dari orang tuanya Pratusha. Bahkan dia melemparkan kesalahan ke orang tuanya Pratusha. Dia bilang kalau orang tuanya Pratusha itu sebenarnya minjem duit banyak banget dari bank dengan atas nama Pratusha, dan Pratusha sendiri tuh yang harus ngebayarin kayak utang-utang orang tuanya. Sementara orang tuanya juga hidup bermewah-mewah dari hasil pinjaman dari bank tersebut. Itu semua sampai Pratusha ketemu sama Raul. Raul mulai bilang, "Baby, kamu ngapain ngasih orang tua kamu uang terlalu banyak? Sekarang mereka gak bertanggung jawab kan? Mereka minjem duit lagi dari bank. Mereka gak akan pernah puas. Gimana kalau kamu sekarang kasih mereka duit dikit aja?" Terus menurut Raul, Pratusha kayak, "Oh my god baby, kamu benar. Oh my god, aku sama ini terlalu memanjakan mereka. I love you baby. Aku gak tahu aku harus ngapain lagi kalau gak ada kamu." Nah, karena uang jajannya orang tuanya Pratusha itu dipotong sama Pratusha, makanya itulah yang menyebabkan orang tuanya Pratusha itu slack gitulah sama Raul. Akhirnya hari sidang pun tiba. Nah, ini sidangnya tuh messy banget ya, berantakan banget. Karena banyak banget hal yang gak sinkron satu sama lain. Banyak banget yang diomongin sama Raul tuh ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Dan banyak banget yang diomongin sama orang tuanya Pratusha juga kenyataannya tidak seperti itu. Salah satu contohnya adalah, kan Raul bilang kalau dia sebelum Pratusha meninggal, dia sempat telepon ke Pratusha kan, pas yang dia beli makanan itu. Tapi ternyata HP-nya pas dibuka percakapannya, Pratusha marah-marah. Dari percakapan tersebut ada kayak semacam kesimpulan kalau Pratusha itu dijual sama Raul. Karena dia ngomong, "Dasar pria kurang ajar. Sama ini aku susah ya cari kerja, aku acting, bukan mau jual diri. Dan sekarang kamu bikin keluarga aku malu. Pergi kamu mas." Percakapan tersebut terjadi sebelum Pratusha bunuh diri. Kenapa pengacara penuntut mikir kalau Pratusha itu dijual? Karena Pratusha juga nyebut-nyebut istilah PSK berkali-kali yang menguatkan kalau Raul tuh ngejual Pratusha. Dan di akhir telepon, Pratusha ngomong, "Sudah cukup sampai di sini mas. Semuanya sudah selesai. Aku mati." Dan Raul kaget dong. Dia langsung ngomong, jangan gitu dong. Setengah jam lagi gue sampai rumah." Nah, masalahnya hasil dari sidang tersebut adalah, ya, Raul gak bersalah. Karena yang pertama, Raul gak memprovokasi Pratusha untuk bunuh diri. Kedua, tingkat sensitivitas orang tuh berbeda-beda. Cuma karena orang tuh emosi dan akhirnya bisa bunuh diri, belum tentu orang yang bikin dia emosi, belum tentu orang yang menyakiti dia itu ikut andil dalam pembunuhannya dia. Maka dari itu membawa kita ke hasil yang ketiga, di mana nggak ada niatan Raul untuk membuat Pratusha bunuh diri. Keempat, percakapannya Pratusha sama Raul yang terakhir kali itu nggak cuma isi yang marah-marah doang. Karena sebelumnya mereka tuh ada sayang-sayangan juga. Kayak mereka ngomong, "I love you baby, aku gak bisa hidup tanpa kamu." Dan hasil kelima dari persidangan tersebut, hanya karena Raul pernah pakai obat-obatan dan Pratusha pernah aborsi, bukan berarti itu adalah faktor dari penyebab kematian Pratusha. Dan maka dari itu Raul dinyatakan bebas. Aku gak tahu ya aku harus berpihak sama yang mana. Satu sisi mungkin aja Raul ngerusak Pratusha secara mental, tapi di satu sisi lain gak ada bukti kalau Pratusha itu bunuh diri karena Raul. Di luar sana pastinya banyak banget fansnya Pratusha yang masih shock berat, dan gak jarang yang masih nyalahin Raul. Dan yang paling parah selama aku ngejalanin riset ini, aku nemu satu komentar di Reddit di mana orang itu ngomong, "Cewek mah gitu, mereka suka jual diri. Kalau misalnya orang-orang udah mulai tahu dan udah mulai ngatain dia, barulah mereka salahin pacarnya. Barulah mereka nuduh-nuduh pacarnya yang maksa." Itu parah banget ya komennya, sumpah kurang ajar banget. Dan apa kabar Raul sekarang? Raul udah menikah kurang lebih kayak 2 tahun setelah kematiannya Pratusha. Ya, dia udah bisa move on. Dan untuk Pratusha semoga dia tenang di alam sana. Itu aja cerita untuk hari ini. Gimana menurut kalian? Menurut kalian Raul bersalah enggak?
atau menurut kalian Pratusha bunuh diri karena emang dia depresi aja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!